Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Istinehyati dari Lokal A, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Angkatan 2019, akan memaparkan video argumentasi tentang hak kekayaan intelektual dan perpustakaan, hubungan keduanya, dan seberapa penting peranan hak kekayaan intelektual terhadap dunia perpustakaan. Nah, untuk memulai video ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman pada masa sekolah dulu. Saat itu, kegiatan memfotokopi suatu koleksi sudah sangat biasa, baik itu karena koleksi yang dimiliki perpustakaan tidak mencukupi untuk semua siswa, ataupun sekedar tidak ingin bolak-balik ke perpustakaan melakukan perpanjangan peminjaman koleksi, sehingga lebih nyaman memiliki buku sendiri. Bisa juga karena lebih nyaman mencoret-coret buku milik sendiri dibanding mencoret buku perpustakaan. Ataupun misalnya saat menghilangkan koleksi perpustakaan dan penjaga perpustakaan saat itu memberi opsi untuk diberi denda ataukah mengganti koleksi tersebut. Namun karena koleksi tersebut sudah sulit dicari di pasaran sehingga harus memfotokopinya. Nah, pada saat itu sama sekali tidak terpikirkan mengenai hak cipta. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempelajari bahwa fotokopi sebenarnya merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan hati-hati karena merupakan salah satu bentuk praktik yang bisa menggandakan suatu koleksi yang sebenarnya dilindungi oleh sebuah hak cipta. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai hubungan hak kekayaan intelektual dan perpustakaan. Keseluruhan koleksi yang ada di perpustakaan, baik itu buku, novel, peta, foto, gambar, karya tulis, skripsi, dan lain-lain, itu keseluruhannya dilindungi oleh hak cipta. Artinya, hubungan hak kekayaan intelektual dan perpustakaan ini sangat terkait erat. Dalam hal ini, perpustakaan mewadahi keseluruhan koleksi tersebut dalam naungan institusinya dan melindunginya dan melayankannya kepada pemustaka. Lalu, definisi keduanya, yaitu hak cipta dan perpustakaan, sama-sama tercantum dalam perundang-undangan, sehingga kedua hal ini dilindungi undang-undang. Hak cipta adalah hak yang dimiliki pemegang hak cipta dan dilindungi oleh undang-undang. Perpustakaan adalah institusi pengelola informasi yang juga dilindungi oleh undang-undang dalam pelayanannya. Nah, untuk menghindari praktik ilegal yang mungkin terjadi di perpustakaan, langkah seperti apa yang bisa diambil oleh perpustakaan? Misalnya saat alih media. Nah, maka perpustakaan harus melakukan izin kepada penulis untuk melakukan alih media koleksi tersebut. Misalnya dia menerima koleksi dalam koleksi cetak, dan maka harus memberikan izin, harus meminta izin kepada penulis secara tertulis, apakah koleksi tersebut boleh dialih media menjadi digital ataukah tidak. Nah, kita lanjutkan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dalam dunia perpustakaan. Sebenarnya, praktik fotokopi tadi dapat menjadi hal yang legal, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1A menjelaskan bahwa pengambilan, pengadaan, dan pengubahan suatu karya secara seluruh atau sebagian secara substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, yakni selama tidak dikomersilkan dan sesuai kebutuhan yang wajar, maka penggandaan itu boleh dilakukan. Nah, sembari menonton video ini, kita akan kembali membahas mengenai hak cipta dan perpustakaan. Pemahaman mengenai hak cipta itu sangat penting, mengingat pustakawan dalam kesehariannya adalah menggeluti informasi yang terkandung di dalam suatu koleksi. Jika pustakawan memiliki kemampuan yang kurang dalam hak cipta dan pemahamannya ini bisa berimbas pada praktiknya dalam sehari-hari. Bisa saja dia melakukan pelanggaran hak cipta tanpa dia sadari. Oleh karena itu, demi memberikan pelayanan yang optimal kepada pustakawan harus memiliki pemahaman yang cukup sehingga praktik ilegal yang mungkin terjadi dan membawa nama institusi dapat terhindarkan. Kita lanjutkan. Sebagai mengenai layanan fotokopi yang tadi sempat disebutkan, itu sebenarnya bisa diperbolehkan dengan syarat, yaitu pemustaka mendatangani sebuah formulir yang berisi pernyataan bahwa fotokopi terhadap bahan yang sama belum pernah dilakukan oleh pustakawan. Bahan yang difotokopi hanya untuk keperluan riset, hanya untuk studi pribadi. Peminta fotokopi tidak menyadari ada pemohon lain yang memohon untuk bahan yang sama.
lalu tidak menerima bahan fotokopi yang sama secara bersamaan, tidak memfotokopi lebih dari satu artikel dari satu jurnal yang terbit, dan pustakawan bisa menarik biaya bahan reproduksi fotokopi yang tujuannya untuk perpustakaan. Lalu bagaimana jika pustakawan tetap ingin memiliki koleksi, misalnya koleksi digital tadi, lalu pustakawan bisa mencari di internet lalu memilih koleksi yang tidak memiliki simbol copyright. Nah, itu berarti koleksi tersebut bisa bebas digunakan atau bisa juga memilih koleksi dengan berlabel open content, sehingga pustakawan bisa terlepas dari risiko pelanggaran hak cipta dan bisa menambah koleksi di perpustakaan. Lalu kita masuk pada pembahasan mengenai masa berlaku hak cipta. Hak cipta itu berlaku seumur hidup atau 70 tahun setelah pemilik hak cipta meninggal dunia. Nah, berlaku ini setelah 1 Januari di tahun berikutnya. Namun, untuk hak cipta pada atas nama lembaga atau badan hukum itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Lalu pada kesimpulannya dapat kita ambil bahwa perpustakaan harus berhati-hati dalam memberikan layanannya sehingga tidak dilakukan praktik ilegal di perpustakaan. Karena perpustakaan idealnya adalah garda terdepan dalam penegakan hak cipta dan juga garda terdepan dalam melakukan sosialisasi mengenai hak cipta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.